Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ومولانا رسول الله الصادق الوعد الأمين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوه مخلصين له الدين حتى يأتيكم اليقين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, masih dalam suasana Idul Fitri, hendaklah kita mengambil pelajaran yang terpenting di dalam hari raya yang mulia ini. Hari ini ada dua hari raya, Idul Fitri dan juga Jumatan. Ini merupakan hari raya juga. Hari raya dan hari raya telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kegembiraan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap kegembiraan seperti ini akan diberikan oleh Allah juga pada hari akhirat kelak. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Islam ini hanya ada hari raya dua saja, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan kedua hari raya ini adalah pelajaran buat kita semua bahwa kegembiraan yang sebenarnya, kesuksesan yang sebenarnya, kegembiraan yang sebenarnya, keberuntungan yang sebenarnya adalah bila kita ini berani mengorbankan kesenangan kita demi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Fitri adalah syukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergembira karena kita telah ditolong oleh Allah, bisa menahan nafsu kita selama 1 bulan penuh, siang puasa, malam tarawih. Maka pantaslah kita bergembira. Kenapa bergembira? Karena telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan kesenangan kita demi untuk ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Idul Adha. Idul Adha ini juga merupakan hari raya yang isinya adalah pelajaran buat kita, yaitu pelajaran mengenai pengorbanan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah mengorbankan benda yang paling disayangi, paling dicintai di dunia ini, yaitu anaknya Ismail alaihissalam. Maka inilah keberhasilan sebenarnya. Bukan kalau orang mendapatkan apa yang dia sukai, tetapi keberhasilan yang sebenarnya kalau orang itu mengorbankan apa yang dia sukai untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pelajaran yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Orang yang berhasil bukan orang yang mendapatkan dunia ini. Orang yang berhasil adalah orang yang bisa mengorbankan dunia ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah akan ganti dengan surga yang kekal abadi yang selama-lamanya. Namuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sukses, orang yang berhasil bukanlah orang yang punya anak. Orang yang berhasil adalah orang yang bisa mengorbankan anaknya untuk mencari ridha Allah, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga akhirnya ayahnya jadi Khalilullah, anaknya jadi Nabiullah, cucu-cucunya jadi kekasih Allah. Namuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah harus kita tanamkan dalam hati kita.
suatu kesalahan besar kalau kita ini merasa berhasil ketika mendapatkan apa yang kita senangi. Ini satu kesalahan besar. Kenapa semulaikan? Karena kalau kita berpaham seperti itu, kita nanti akhir kecewa. Karena apapun yang kita dapatkan dari kesenangan-kesenangan kita ini, akhirnya akan berpisah dengan kita. Kalau kita merasa berhasil karena mendapatkan kesenangan berupa harta, maka ketahuilah sebentar lagi kamu akan kecewa karena harta akan berpisah dengan kamu. Begitu juga orang yang merasa berhasil karena dia punya anak, punya istri, ketahuilah kamu akan kecewa sebentar lagi karena sebentar lagi kamu akan berpisah dengan anak dan istri kamu. Barang siapa merasa sukses, merasa berhasil karena mendapatkan kesenangan dia berupa jabatan-jabatan dan pangkatnya, ketahuilah sebentar lagi kamu akan kecewa karena kamu akan kehilangan jabatan kamu dan pangkat-pangkat kamu. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, orang yang punya kefahaman dari pelajaran Idul Adha dan Idul Fitri, justru orang yang berhasil adalah orang yang mengorbankan kesenangannya demi untuk mencari ridha Allah. Nah, inilah orang yang tidak akan kecewa selama-lamanya. Orang yang berani mengorbankan nafsunya demi untuk mencari ridha Allah SWT, maka akhirnya seluruh nafsunya akan dituruti oleh Allah SWT. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, apa kesenangan kamu semua akan dituruti oleh Allah SWT di surga Allah SWT. Mulaikan Allah Ta'ala, kalau orang punya kefahaman bahwa keberhasilan kalau kita ini mengorbankan anak kita, istri kita, orang-orang yang kita cintai demi untuk mencari ridha Allah, apa hasilnya? Mulaikan kita akan berkumpul dengan anak kita, dengan istri kita, dengan orang-orang yang kita cintai itu kekal abadi di surga Allah, dalam kemuliaan, dalam kesenangan, dalam kegembiraan, dalam kenikmatan yang tidak ada batas. Sebaliknya semulaikan Allah Ta'ala, kalau kita gara-gara orang-orang yang kita cintai justru kita tidak mengamalkan agama Allah, lupa dengan ridha Allah, maka al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Justru istri kita akan jadi musuh kita selama-lamanya di akhirat. Anak kita akan jadi musuh kita selama-lamanya di akhirat. Kekasih-kekasih kita akan jadi musuh-musuh kita selama-lamanya di akhirat. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, kalau di dunia keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, kita gunakan untuk mencari ridha Allah, justru mereka akan jadi kekasih yang kekal abadi selama-lamanya. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Inilah pelajaran yang penting, yang asas sekali semulaikan dalam kehidupan kita ini. Berapa banyak orang telah keliru paham mengenai perkara ini, sehingga dia merasa bahwa kesuksesannya dalam mendapatkan kesenangan-kesenangannya, sehingga akhirnya karena kesenangan-kesenangan dia itulah dia lupa kepada Allah, lupa kepada agama Allah. Maka di tengah-tengah dia merasa sukses dengan kesenangan-kesenangannya, tiba-tiba kesenangan-kesenangan dicabut semua oleh Allah SWT, sehingga tidak punya apa-apa lagi, yaitu di saat kematian dia. Maka saat itulah dia baru paham, oh ternyata keliru saya. Bukan orang yang mendapatkan kesenangannya orang yang sukses. Orang yang mengorbankan kesenangannya untuk mencari ridha Allah adalah yang sukses. Maka dalam satu hadis dikatakan nanti pada yaumul mahsyar, pada hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar yang terik kering, matahari didekatkan di atas kepala, maka di bawah arasy Allah SWT digelar satu sufrah besar dengan segala makanan, segala minuman, segala kenikmatan. Maka diiklankanlah di situ, diumumkan, hai orang-orang yang sudah banyak lapar karena Allah, hari ini silakanlah makan. Hai orang-orang yang sudah banyak haus karena Allah, silakan pada minum. Hai orang-orang yang sudah banyak capek karena Allah, silakan sekarang istirahat.
Barulah waktu kita paham, ternyata orang yang beruntung adalah orang yang mengorbankan kesenangan-kesenangannya demi untuk mencari ridha Allah. Maka kesenangannya akan dituruti semua oleh Allah berlipat-lipat ganda. Maka Allah gambarkan dalam Al-Quran orang yang berkorban untuk agama Allah adalah seperti orang yang menanam padi. Orang punya benih 1 kilo, cuma 1 kilo saja. Bukan terus dimakan, tapi malah disebar di sawah. Jadinya bagaimana? 1 kilo jadi berton-ton. Begitu juga orang yang beriman berpikir seperti itu. Kesenangan yang sedikit dikorbankan lagi untuk Allah SWT. Akhirnya dapat kesenangan yang berlipat-lipat ganda. Kesenangan 1 bulan dikorbankan untuk Allah, akhirnya dapat kesenangan selama-lamanya. Kesenangan beberapa hari di dunia digunakan untuk mencari ridha Allah, akhirnya mendapatkan kesenangan yang berlipat-lipat ganda. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Kalau memberi pahala juga Maha Agung pahalanya. Tapi juga harus kita ingat kalau Allah menyiksa juga siksanya Maha Agung juga. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقبل بقلوبنا وقلوب هذه الأمة على طاعتك وحكم ورائنا وورائهم برحمتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا وكن لنا ولا تكن علينا وأكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وآثرنا ولا تكبر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. لك ربي في أنفسنا فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.